Oke, halo semuanya, saya Fahri. Kali ini saya akan melanjutkan terkait bagaimana permodelan desain jalan kita ke Civil 3D. Dan untuk yang part ketiga atau tahap ketiga ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara input data dari kontur global mapper ke Civil 3D-nya. Mungkin untuk, oh ya, di sini ada sedikit kesalahan pada saat part kedua dan part sebelumnya itu, di mana pada saat penamaan file itu, di yang .dm itu tahap ketiga ya, kalau di part sebelumnya. Mungkin jangan salah penamaan lagi, di sini ada harusnya tahap 2. Gitu aja. Oke, mungkin untuk lanjut ke topiknya, kita bisa pilih bagian new, kita bisa pilih yang new biasa. Kita buat dua file juga di sini bagian klik open. Nah, selanjutnya kita bisa back to global mapper. Kita akan mengulang tahap di part kedua, tapi dengan format yang .dbg, bukan yang .dem. Selanjutnya kita bisa open data file, kita masukkan pada bagian yang .dem saja dulu. Yang non-crop mungkin ya. Kalau kalian mau menggunakan yang crop juga tidak apa-apa, tapi kalau saya mungkin contohkannya yang non-crop. .dem yang non-crop, kita pilih analyze, kita pilih ini, kita pilih sama saja. First, kita pilih open data file, kita masukkan pin-pinnya. Kita pilih file kembali, kita export, dan leader format. Pastikan formatnya .twg, kita klik OK, dan kita masukkan tahap ketiga, export C3D. 3.1 mungkin ya. Jika sudah, kita bisa buka Civil 3D-nya dan kita open yang tadi itu, kita pilih file yang dari bumper barusan. Kita klik open. Nah, di sini dikarenakan pada saat kita mengekspor pada bagian LIDAR yang dari global mapper itu, pasti satuannya itu berupa unit feet. Pasti. Nah, kita tidak akan menggunakan satuan unit feet. Kan itu udah pastinya apa imperial units ya dari US lah. Kita menggunakan yang metric units. Kita bisa buka file yang kita buka polosan tadi. Kita bisa pilih di sini dan lalu seleksi semuanya. Kalian copy, pilih file yang kosong tadi. Kalian bisa klik clipboard dan paste to original coordinate. Oke, kita cari pada bagian konturnya. Jika sudah, saya sangat sarankan untuk meng-save file kalian dan meng-save pada bagian tata letak ini. Kita bisa klik Save Current View as From. Jadi gambar kalian itu gak akan jauh dari pandangan kalian itulah. Oke, selanjutnya kita bisa pilih surface. Pilih yang Create Surface for BM. Kita masukkan yang ini. Ini saya contohkan yang non-crop ya. Kalau kalian menggunakan yang crop juga gak apa-apa, gak ada masalah. Cuma di sini saya menggunakan yang non-crop. Klik OK, and open. Nah, maka dia akan menyesuaikan dengan garis koordinat yang kita telah buat di awal tadi. Selanjutnya, mungkin buat kontur yang manual ini yang dari LIDAR itu tidak akan digunakan dan lumayan cukup apa ya, annoying lah. Kita bisa select ini dan select similar, hapus. Masih ada sisa, kita select similar and hapus. Nah, untuk satuan ini mungkin nggak harus dihapus ya, buat yang apa namanya, font-font general ya. Lalu untuk alignment sendiri, dikarenakan kan kalau misalnya kita, kalau kalian ingat ya di tahap yang pertama itu kita memberikan alignment pada bagian masing-masing PI-nya itu tidak sesuai persis ya, tidak presisi banget. Maka sebenarnya untuk ini tidak bisa dipakai. Kita hapus saja. Yang dipakai itu adalah titik koordinat dari masing-masing PI-nya. Kita bisa pilih pada bagian layer baru, kita buat layer baru saja. Kita pilih penamanya mungkin saya notasikan dengan angka agar dapat dicari. Alignment, kita close di layer tersebut dan kita gambar. Klik, kita cari, ini kan titik awal, berarti kita perlu cari titik satunya. Kita pilih yang di sini ya, Mas. Titik dua mana? Oke, titik tiganya di ujung huruf P. Kita cari juga di titik terakhir. Oke, jika sudah, selanjutnya
kita bisa pastikan terlebih dahulu jarak dari masing-masing titik per titik dengan Excel kita. Misal, saya contohkan ya. Di sini mungkin buat video yang ketiga agak sedikit panjang dibandingkan video sebelumnya, karena ini relate-nya sama Excel. Untuk titik awal ke titik satu itu panjang jarak aktualnya itu sebesar 427 meter sekian. Oke, ini meter loh ya. Kita samakan dengan yang ada di simbol 3D. Apakah sama? Jika itu sama, berarti itu sudah benar. Jika itu salah, jika itu tidak sama, berarti gambar kita ada yang salah. Atau bahkan ada yang kelewat di bagian tahap-tahap ditulis ini. Kita samakan terlebih dahulu, kita pilih annotate, kita pilih yang aligned aja, kita cari di sini titik awalnya dan S kena gak sih? Kena. Mungkin buat fontnya terlalu kecil ya. Kita klik beans, modify font size-nya kita ubah jadi agak sedikit besar 10 mungkin. Oke, ini bro. Oke, itu 487 sekian. Apakah sama? Oke. Perlu diingat, karena kita menggunakan satuan meter dari awal, apapun angka yang belakang koma itu adalah sentimeter. Jadi kalau misalnya nilai toleransinya itu lebih besar mungkin ya. Toleransi besar lah istilahnya. Sentimeter tidak terlalu dipermasalahkan. Kita kembali ke sini, kita perlu menyamakan terlebih dahulu semua notasi panjang aktual dari masing-masing titik. Jadi jangan lanjut dulu ya. Agar dua angka saja di tengah koma. Oke, kita bisa ukur kembali titik PI 1 ke PI 2-nya. 4380. Nah, ini sama. Kita klik alignment lagi. 624 sama. Klik lagi. 49873. Sama. Alhamdulillah. Berarti kalau kayak gitu, kita sudah sama semuanya. Dan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya dengan membuat digitalisasi alignment langsung ke Sim 3D. Kita bisa pergi ke tafsiran home kembali, kita pilih alignment, kita pilih yang di sini aja mungkin. Sebenarnya bisa sih yang menggunakan ini ya. Kalau kan tadi waktu saya di awal itu menggunakan manual alignment ya. Kita bisa pilih yang from object, kita bisa langsung klik di sini. Lalu untuk ini misalnya ada perintah ini, pastikan kalau misalnya arah jalur kalian itu sudah benar ya. Di sini kita lihat pada bagian arrow simbolnya itu arah kemana, jalur kalian itu arah kemana gitu. Dan bisa kalau misalnya pengen di reverse ya klik saja atau tidak gitu. Kalau misalnya kalian pengen di reverse ya klik enter. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Tidak harus di reverse. Alignment from object and enter. Kok gak bisa, sorry. Ini mungkin saya rencanakan alignment rencana. Ini center line, ini setnya nggak perlu diubah, offset juga nggak perlu. Ini mungkin kita gunakan yang super elevasi ya, karena kan kita juga ingin menghitung super elevasi dan MX-nya nantinya. Untuk desain kriteria, waktu itu saya diperintahkan membuat jalur arteri berarti 60 km per jam. Kita pastikan aturan itu berdasarkan ASTO 2011 dengan IMAX-nya itu sebesar 10%. Dan pastikan dua lajur, bukan jalur. Kalian membuatnya itu diperintahkan itu dua lajur apa empat lajur gitu. Saya nggak tahu kan tergantung kalian sendiri. Nah, di sini kalian ya ini gue sudah kalian bisa perhatikan lagi dan kita klik OK. Nah, jika sudah nanti akan muncul seperti ini. Nah, perlu perhatikan alignment di sini tuh kan masih ngaco ya. Kita bisa mengcustom terlebih dahulu. Bisa mengcustom lagi lah, ya terlebih dahulu sih. Dengan cara klik pada alignment-nya, lalu pilih Geometry Editor. Kalian bisa menghapus run bending-bending yang ada di sini dengan klik ini dan klik sini. Jangan kembali seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin merencanakan dengan lengkung pertama, lengkung kedua, lengkung ketiga. Lengkung pertama itu adalah saya berbentuk STS, sorry, ini STS. STS saya itu dengan radius sebesar, bentar saya cari dulu.
lengkungnya itu sekitar 300 berapa ya? Lupa juga. Oke, untuk RC-nya itu sendiri atau radius circle-nya itu sebesar 300 meter. Kita tuliskan pada bagian ini. Apabila perintah itu select subcontent to remove, kita bisa klik di sini, kita pilih ini, lalu SS itu yang di sini ya, sorry. Ini klik sini, kita bisa klik di sini, lalu klik di sini. Pilih yang less than 180, kita klik di sini, masukkan radiusnya 300. Nah, untuk specify spiral itu adalah nilai X-nya di hitungan Excel kalian. Yaitu kalau yang saya itu sebesar 49,965. Saya tulis 49 titik 965. Ya kan? Ya benar. Dan terus lagi, spiral satu lagi. Oke. Jika sudah, tugas kalian adalah menyamakan stasiun yang ada pada lengkung kalian. Misal di sini, untuk TASA sendiri, itu berada pada stasiun STA 34957. Kita samakan dengan yang ada di sini, apakah sama atau tidak. Apabila ada perbedaan, berarti saya pastikan itu adalah salah. Dan kalian harus memulaikan dari tahap satu lagi. Makanya jangan terlalu terpirit-pirit juga sih di tahap awal-awal itu, karena krusial. Nah, di stasiun pertama 34957 hampir sama, cuma beda 2 cm, 2 mili malah. Terus di stasiun yang kedua itu 399, sama. Stasiun yang ketiga itu CS-nya itu sebesar 565, sama, dan ini 615. Oke, sama. Selanjutnya saya menggunakan lengkung spiral to spiral. Full circle. Tadi kan ini SCS, ini FC, ini SCS lagi. Kalau saya kan diperintahkannya itu ya. Kalau kalian diperintahkannya spiral-spiral berarti nanti saya akan kasih tahu. Untuk yang full circle, kita bisa menggunakan icon yang ada di sini dan pilih yang bentar, ya ini. Klik sini, kalian klik awal dan di akhirnya. Masukkan less than 180 dan masukkan radiusnya. Untuk radius saya itu sebesar yang full circle itu 700 berapa ya? 720 LC-nya. Kalian masukkan 720. Nah, tugasnya sama lagi, kita harus mencocokkan stasiunnya. Jika salah ya bisa fatal ke depan ya, kacau banget, saya jamin deh. Untuk stasiun TC2-nya itu 703, sama, lalu untuk 1089 stasiun selanjutnya. Sama. Oke, dan terakhir saya terkait dengan yang terakhir yang berupa jenis SES. Kalian bisa klik di sini, kita SES lagi ya. Klik sini, klik di sini. Kalau yang spiral-spiral, kan bisa pilih yang ini ya. Nih, ini spiral-spiral atau yang ini. Tapi saran saya sih yang ini sih, lebih better. Soalnya kan tinggal masukin nilai tangannya aja. Kalau spiral-spiral. Tapi kan yang saya ini menggunakan SES ya. Jadi saya bisa menggunakan tadi itu, kita pilih yang ini dan pilih sini, lalu sini juga. Dan kita masukkan nilai radiusnya itu, untuk radius yang SS kedua saya itu sebesar, berapa ini? Harusnya 350, lebih besar 50 meter. Lalu nilai X-nya itu sebesar 49974. 9,974. Kenapa pakai titik? Karena di AutoCAD itu dia masih menggunakan UK units, di mana titik itu adalah koma. Dan koma ada 7. Kita masukkan lagi 4974. Nah, kita cocokkan untuk yang terakhir kalinya. Susah lagi. Oke, nice. 189, 1382, sorry. 1382, 32, oke, hampir sama. 1432, oke. 1592, oke. 1642, oke. Dan terakhir, itu harus panjang 2008 atau 2 kilo. Wow, it's impossible. Oke, berarti dengan begini, saya pastikan lengkung kalian sudah siap untuk diolah nantinya pada saat tahapan superrealisasi. Dan mungkin apabila kalian ingin mengedit pada notasinya ada di sini, kalian bisa klik pada bagian geometry editor di sini. Di sini tuh ada keterangan terkait dengan jenis lagi, potongan-potongan radius maupun
jari-jari dari setiap lengkung kalian. Jadi kalau kalian ini mengeditnya ya bisa di sini atau dimanapun itu kalian bisa mengubah radiusnya, mengubah jari-jari spiral length-nya ataupun design speed-nya kalian bisa ubah di sini ya. Oh iya, saya mungkin ada sedikit lupa. Pada saat saya mungkin buat yang pertama kali banget membuka Autodesk Civil 3D itu aturannya masih apa ya? Imperial Imperial unit. Jadi kalian bisa klik sini untuk pilih klik situ lagi. Klik setting, pilih ini edit drawing setting. Nah, di bagian ambient setting, pastikan semua unitnya itu yang kalian mau lah. Ibaratnya kayak yang tadinya itu feet ubah ke meter, yang tadinya itu yard ubah ke meter juga. Jadi pastikan semua satuan default yang ada di Civil 3D itu menggunakan metrik atau ya satuan yang kalian inginkan lah. Ibaratnya kayak gitu. Untuk speednya juga, kita desainnya juga nih. Tadinya itu kalau nggak salah ini feet. Makanya kalian perlu bahas terlebih dahulu pada saat pertama kali membuka Civil 3D. Buat kalian khususnya yang baru mendownload. Oke, mungkin gitu aja. Oh ya, buat bonus mungkin ya. Di sini saya mau apa ya? Istilahnya kayak ini kan seperti apa sih? Bukan, bukan. Saya mau menjelaskan terkait edit labels. Ah, ini deh. Nah, kalau kalian ingin mengubah keterangan seperti notasi warnanya atau ya pembesarnya huruf-huruf tersebut mau diganti warna juga itu kan bisa banget diubah di bagian edit label, edit all group label seperti ini. Untuk border mungkin kalian memberikan border dengan gapnya itu sebesar 4 1 1 gitu. Itu preferensi kalian sih, nggak ada yang ngatur juga, jadi mesti klik oke gitu. Untuk kedepannya tinggal di apply apply aja sih ke depannya. Kita bisa coba-coba sendiri buat belajar ke depannya. Karena ya saya rasa emang harus sendiri juga buat coba-coba hal itu. Oke, mungkin cukup sekian di tahap yang ketiga. See you next video. Saya Fari, see you. Thank you. Apa sih?